Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuma Tirana Tamimi. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Cipasung yang mengambil prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diampu oleh Dr. Haji Endang Solihin MSI. Saya akan sedikit membahas mengenai implementasi dan problematika manajemen strategik dalam lembaga pendidikan Islam. Kita ketahui bersama bahwasanya tahap implementasi atau tahap penerapan dalam sebuah manajemen strategi pada dasarnya adalah mengenai bagaimana membuat strategi itu menjadi operasional. Yaitu suatu tahap di mana perusahaan, organisasi atau lembaga sudah memiliki tujuan, perencanaan kebijakan, motivasi karyawan dan alokasi sumber-sumber sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan. Nah, dalam strategi implementasi ini juga termasuk pengembangan strategi, terus pengembangan budaya organisasi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengalihan jurus-jurus usaha, kemudian perbaikan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, dan keterikatan komponen pekerja dengan kinerja organisasi. Nah, tahapan strategi implementasi sering disebut juga dengan tahapan pelaksanaan atau aksi dari manajemen strategi. Pengimplementasian strategi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk menerapkan strategi pada pelaksanaan atau action. Karena merupakan tahap yang paling sulit, maka diperlukan disiplin personal ya, dalam implementasi strategi ini. Tahapan yang paling sulit. Jadi diperlukan disiplin personal, komitmen, dan pengorbanan. Sukses tidaknya implementasi strategi sangat tergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi para karyawan dan kemampuan untuk lebih banyak menggunakan seni ketimbang ilmu. Di sini poin menarik dari implementasi strategi. Kemudian kita ketahui banyak lembaga, banyak organisasi, banyak perusahaan yang menghamburkan banyak sekali sumber dayanya, baik itu berupa uang, waktu, ataupun tenaga, hanya untuk mengembangkan rencana strategik yang ampuh. Padahal yang seharusnya diingat adalah perubahan hanya akan terjadi melalui suatu action atau implementasi, bukan sekedar perencanaan. Nah, rumusan strategi yang secara teknis kurang sempurna jika diimplementasikan dengan baik, maka akan mendapat hasil yang lebih baik dibandingkan dengan rumusan strategi yang sempurna namun hanya di atas kertas saja. Pernyataan saya tadi itu didukung oleh sebuah hasil penelitian pada 31 industri manufaktur ya, walaupun kita membahas lembaga, tapi ada keterkaitan lah tentang bahasan ini. Ada 31 industri manufaktur di mana hasilnya menunjukkan bahwa kinerja yang diperoleh perusahaan tidak sekedar ditentukan oleh strategi yang dimiliki, namun lebih disebabkan karena efektivitas perusahaan dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, agar lebih jelas, mari kita ilustrasikan hubungan antara formulasi strategi atau perencanaan strategi dengan implementasi strategi. Pertama, bila kita ingin mencapai yang namanya sukses dalam implementasi strategi ini atau dalam manajemen strategi lah kita sebut. Bila kita ingin mencapai sukses dalam manajemen strategi, kita harus menciptakan situasi di mana formulasi strategi yang disusun, perencanaan strategi yang dibuat itu baik
Begitu juga implementasinya. Jadi antara perencanaan dan implementasi haruslah baik, maka akan terciptalah yang namanya sukses dalam manajemen strategi. Kedua, ada istilah trouble. Nah, trouble ini merupakan situasi di mana perusahaan menyusun formulasi strategi dengan baik, namun implementasinya tidak. Ya, tadi hanya di atas kertas saja. Ketiga, roulette. Nah, roulette ini situasi di mana lembaga, organisasi atau perusahaan kurang baik dalam memformulasikan strategi, namun perusahaan melakukan implementasi yang cukup baik. Ini tidak bisa dibilang bagus ya, tapi ya lebih baik daripada trouble tadi. Karena ada ada penyesuaian ketika dalam implementasi. Rencana yang dibuat karena kurang baik, ketika implementasi ada penyesuaian sehingga rencana-rencana yang kurang baik tersebut bisa dibilang disempurnakan dalam tahap implementasi ini. Nah, terakhir ini mungkin mimpi buruk bagi setiap lembaga, organisasi atau perusahaan ya, yakni failure. Nah, failure ini terjadi karena strategi yang diformulasikan oleh perusahaan, lembaga atau organisasi itu diformulasikan dengan tidak baik, juga implementasinya. Jadi sama-sama buruk antara formulasi strategi atau perencanaan strategi dengan implementasinya. Nah, dari sana kita memahami bahwasanya formulasi strategi dan implementasi strategi ini memiliki hubungan. Tetapi perlu kita pahami bahwasanya secara fundamental formulasi strategi dengan implementasi strategi terdapat perbedaan yang sangat kontras. Ini menurut Fred R. David membedakan antara implementasi strategi dengan formulasi strategi. Pertama, bila formulasi strategi memposisikan kekuatan sebelum dilakukan tindakan, implementasi strategi mengelola kekuatan yang memanage semua aspek selama tindakan dijalankan. Jadi perbedaannya yang pertama itu. Kedua, bila formulasi strategi berfokus pada efektivitas, implementasi strategi tidak. Implementasi strategi berfokus pada efisiensi. Ketiga, formulasi strategi lebih merupakan proses intelektual. Nah, sedangkan implementasi strategi ini merupakan proses operasional. Nah, sekali lagi saya jelaskan ya. Bila formulasi strategi itu merupakan proses intelektual, nah, implementasi strategi ini lebih merupakan proses operasional. Kemudian, formulasi strategi berfokus pada efektivitas, sedangkan implementasi strategi berfokus pada efisiensi. Kemudian yang keempat, formulasi strategi membutuhkan keahlian intuitif dan analisis yang tajam. Sedangkan implementasi strategi itu lebih membutuhkan yang namanya motivasi khusus dan keahlian kepemimpinan. Terakhir, bila formulasi strategi itu membutuhkan koordinasi di antara beberapa individu yang manajer saja gitu, yang berada di posisi atas saja. Nah, implement strategi ini membutuhkan koordinasi di antara banyak individu. Jadi semua elemen, semua unit dalam suatu organisasi dalam implementasi strategi ini harus ikut andil, harus ikut membantu untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan, gitu. Mewujudkan rencana-rencana yang telah direncanakan. Mewujudkan strategi-strategi yang telah direncanakan. Nah, dalam penggunaan konsep dan alat perumusan strategi, sebenarnya tidak ada perbedaan secara signifikan antara organisasi kecil, organisasi besar, atau organisasi yang orientasi pada laba ataupun nirlaba. Namun demikian, dalam implementasi strategi ada perbedaan secara signifikan yang didasarkan atas tipe dan ukuran organisasi. Implementasi strategi membutuhkan tindakan-tindakan seperti perubahan struktur organisasi, alokasi sumber daya,
program kompensasi, budaya organisasi, membuat sistem informasi manajemen yang lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membahas kaitan antara formulasi strategi dengan implementasi strategi atau perbedaannya, kita akan membahas mengenai proses implementasi strategi itu sendiri. Dalam actionnya, dalam penerapannya, ketika kita menerapkan strategi, kita juga masih tetap harus menganalisa perubahan. Apa saja yang dianalisa dalam implementasi strategi ini? Pertama, analisa struktur organisasi. Kedua, analisa budaya perusahaan atau lembaga atau organisasi. Ketiga, analisa kepemimpinan. Nah, nanti akan lahirlah yang namanya implementasi dan evaluasi strategi. Baik, kita bahas satu persatu. Pertama mengenai menganalisis perubahan. Ini tahap pertama dalam proses implementasi strategi. Tujuannya adalah untuk memberikan gagasan yang jelas dan terperinci mengenai seberapa banyak lembaga harus berubah agar berhasil dalam mengimplementasikan strateginya. Ini terbagi dalam beberapa pola. Pertama, tidak adanya perubahan yang signifikan atau continuation. Ini terjadi karena adanya pengulangan strategi yang sama dengan strategi yang digunakan dalam periode sebelumnya. Kedua, perubahan rutin atau routine change merupakan perubahan yang digunakan oleh lembaga atau perusahaan untuk lebih memikat customernya, memikat pelanggannya. Kalau dalam lembaga pendidikan Islam, memikat ya sama customernya, baik itu masyarakat, orang tua, siswa, atau siswa itu sendiri gitu loh. Nah, ketiga, perubahan terbatas atau limited change. Nah, ini disebabkan karena adanya penawaran produk baru atau penawaran hal baru kepada customer. Baru dalam golongan yang produk yang umumnya sama. Kalau dalam lembaga pendidikan seperti inilah perubahan terbatas ini. Dalam PPDB, penerimaan peserta didik baru, diadakan untuk tahun kemarin misalnya, strateginya adanya ekspansi atau lomba-lomba di sekolah untuk menarik perhatian gitu. Nah, tahun berikutnya karena ekspansi misalnya tadi lomba-lomba tadi kurang berhasil, maka dirubah strateginya dengan limited change, dengan perubahan yang terbatas seperti untuk tahun ini penerimaan peserta didik baru tidak ada biaya sama sekali karena sedang corona seperti ini misalnya. Tidak ada biaya sama sekali, 0 rupiah untuk pendaftaran. Nah, itu contohnya. Kemudian yang keempat adalah perubahan radikal atau radical change. Ini adalah bentuk reorganisasi besar-besaran dalam sebuah lembaga. Biasanya dilakukan pada saat terjadi merger atau akuisisi atau pemindahan kekuasaan. Tapi ya lembaga masih dalam bentuk yang sama gitu. Kemudian yang kelima, organizational redirection. Ini melibatkan merger dan akuisisi lembaga yang berasal dari industri yang sama sekali berbeda. Jenis ini merupakan perubahan yang kompleks, melibatkan perubahan misi penuh terkadang ya. Jadi misalnya ada kepala sekolah dari yang tidak pernah menjadi kepala sekolah, itu pindah ke suatu lembaga pendidikan, itu kan sebuah hal yang baru, maka ada hal yang pasti sedikit banyaknya perubahan-perubahan bahkan bisa merubah visi misi dari sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita menganalisa perubahan, kita melakukan analisis struktur organisasi. Alasan utama mengapa perubahan dalam strategi memerlukan bahkan mengharuskan perubahan dalam struktur organisasi itu pertama, alasannya struktur biasanya menjelaskan tentang bagaimana kebijakan akan disusun. Kedua, struktur biasanya menjelaskan tentang bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Gitu. Ada 2 alasan. Kemudian kita harus pahami juga ada 5 jenis struktur organisasi yang biasa digunakan dalam suatu lembaga atau suatu perusahaan.
Pertama, struktur organisasi sederhana. Kedua, struktur organisasi fungsional. Ketiga, struktur organisasi divisional. Keempat, struktur organisasi SBU atau Strategic Business Unit Structure. Dan terakhir, struktur organisasi matriks. Setelah kita menganalisa struktur organisasi, kita menganalisa budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan komponen yang menyebabkan mengapa suatu strategi dapat diimplementasikan pada suatu lembaga. Sementara, strategi tersebut mungkin kadang gagal untuk diimplementasikan pada lembaga yang lain dengan kondisi yang relatif sama. Ini yang sangat mempengaruhi strategi tersebut dapat diimplementasikan atau tidak, budaya organisasinya. Kemudian kita yang terakhir harus menganalisa gaya kepemimpinan juga. Ya, kita tahulah banyak sekali gaya-gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi. Tapi secara singkat akan saya jelaskan sedikit. Pertama, gaya kepemimpinan administrator. Gaya kepemimpinan ini cenderung kurang inovatif dan terlalu kaku pada aturan. Sikapnya pun konservatif, kelihatan takut untuk mengambil resiko, artinya mencari aman. Tipe kepemimpinan administrator ini. Kedua, gaya kepemimpinan analitis. Kepemimpinan semacam ini merupakan sebuah kepemimpinan yang pembuatan keputusannya didasarkan pada proses analisa, terutama analisa logika. Dan yang kedua, berorientasi pada hasil. Dan ketiga, rencana-rencana lebih rinci dan lebih jangka panjang. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan asertif. Sifatnya agresif dan mempunyai perhatian yang sangat besar kepada pengendalian personal. Namun juga lebih terbuka pada konflik dan kritik. Itu keunggulannya. Keempat, gaya kepemimpinan entrepreneur. Ini sangat menaruh perhatian kepada kekuasaan dan hasil akhir. Kurang menekankan kerjasama dan selalu mencari kemudahan dan menargetkan standar yang tinggi. Nah, terakhir, implementasi dan evaluasi strategi. Nah, untuk melakukan tahap ini dengan baik dan berhasil, manajemen suatu lembaga atau perusahaan perlu mengetahui 4 jenis keahlian dasar, yaitu pertama, kemampuan berinteraksi, interaction skills. Kemampuan manajemen berinteraksi dan berempati dengan berbagai perilaku dan sikap orang lain untuk mencapai tujuan. Kedua, kemampuan mengalokasi, allocating skills. Ini kemampuan manajer dalam menjadwalkan tugas-tugas, mengatur anggaran-anggaran, pengeluaran-pengeluaran, mengatur waktu, serta sumber daya lain secara efisien. Ketiga, kemampuan monitor atau monitoring skills merupakan penggunaan kemampuan manajer dalam menggunakan informasi yang efisien untuk memperbaiki atau menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam proses implementasi kelak. Kemudian terakhir, kemampuan mengorganisasikan atau organizing skills, yaitu kemampuan untuk menciptakan jaringan, baik itu informal ataupun formal, dalam rangka menyesuaikan diri dengan berbagai masalah yang mungkin terjadi. Nah, apa saja problemnya dalam implementasi strategi ini? Tentu saja sangat banyak. Namun secara garis besar, masalahnya adalah tadi dari motivasi, dari komitmen setiap unit-unit dari yang paling atas sampai paling bawah dalam suatu organisasi. Kalau dari atasnya komitmen bagus dalam pengimplementasiannya, memiliki motivasi yang tinggi, tapi di bawahnya tidak, itu implementasi strategi yang diformulasikan dari awal tidak akan maksimal. Jadi problem terbesarnya ada di sana, dari setiap individu, dari setiap unit yang ada dalam sebuah organisasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.